Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah, senang sekali sore hari ini saya Fitri Khalilah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Ulama Menyapa spesial Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya sholat tarawih. Sholat tarawih ini hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan saja. Sore hari ini, Ulama Menyapa akan membahas tema tentang keutamaan sholat tarawih bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio, yang terhormat Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MAG. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berkat doa kita semuanya. Alhamdulillah. Amin. Puasanya alhamdulillah lancar nggih Pak Kiai sampai hari ini? Insya Allah lancar lah. Insya Allah sudah diniati supaya harus betul-betul lancar. Iya, amin, mudah-mudahan sampai akhir nanti. Amin, Pak Kiai. amin. Baik Pak Kiai, salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu di dalamnya ada syariat untuk melaksanakan sholat tarawih, yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Betul. Nah, apa keutamaan atau fadilah sholat tarawih itu sendiri? Ya, terima kasih. Saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa TV-ku dimanapun berada, alhamdulillah kita pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan keutamaan sholat taraweh, ya, sholat taraweh, dan ini memang secara spesifik ya, karena dilakukan pada bulan Ramadan dan juga puasanya wajib, tapi sholatnya sunnah. Iya. Akan tetapi jangan orang banyak pikiran seperti wajib toh, tidak begitu. Justru ini sebagai pelengkap, ya, sebagai pelengkap. Ya ibaratnya kalau orang mandi itu rasa sabunan orang lengkap. Iya, betul, nah ya. Seperti itu. Bulan Ramadan harus kita gapai dan dilengkapi dengan amaliyah sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah yaitu terkait dengan masalah sholat taraweh. Jadi sholat taraweh ini sebenarnya kalau kita merujuk di dalam artinya, taraweh itu kan sholat yang dilakukan disela-selani dengan istirahat itu, Mas. Itu namanya sholat taraweh. Maksudnya itu ya meskipun dilakukan ada yang 8, ada yang 20 ya plus witir. Itu artinya ada jeda gitu loh maksudnya. Oh, jeda di antara. Ya, itu namanya kalau kita merujuk dari arti tarawih itu kan sholat sunnah yang dilakukan dengan adanya istirahat jeda-jeda. Lah jeda-jedanya ini banyak diisi dengan amaliyah untuk doa, habis salam, untuk baca sholawat, doa-doa itu namanya disela-selani gitu ya. Tidak langsung begitu saja cepat dan selesai. Nah ini memang perlu kita sampaikan bahwa sholat tarawih ini meskipun itu dilakukan dengan adanya jeda, tetapi harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Yaitu sebagai pelengkap siangnya kita itu puasa, malamnya kita itu melakukan sholat tarawih. Tapi satu hal yang penting kebiasaannya ini ya. Orang-orang itu kalau sudah buka, sudah iftar, ya ini perlu diinformasikan bahwa kita itu tidak boleh minum ya banyak-banyaknya, ya itu tidak dibenarkan. Makan juga begitu, nanti malah endingnya itu males terawih. Iya betul. Nah wong perutnya itu kenceng, ya wargen itu biasanya males Pak. Iya betul Pak. Apalagi engko wae lah terawih engko sendiri-sendiri malah layah-layah jablas sisan langsung sahur lagi lah inilah. Maka kita menghimbau para pemirsa TV-ku ini yang kita cintai ini, dan alhamdulillah ini merupakan satu program yang sangat bagus, yaitu Ulama Menyapa,
Jadi dari Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah dan kerjasama dengan TVku ini yang sudah dari tahun ke tahun alhamdulillah bisa untuk dakwah seperti ini, bisa untuk menyiarkan agama kita, ya, termasuk di dalamnya kita memasuki di dalam bulan Ramadan. Iya, nah Pak Kiai, terkait dengan yang tadi, kalau habis buka puasa biasanya kekenyangan terus males sholat tarawih gitu ya, itu akhirnya bisa jadi hari ini kita skip nih, ketinggalan sholat tarawih. Tentunya sayang sekali nggak Pak Kiai? Oh iya, sangat karena sholat tarawih itu pahalanya luar biasa. Betul. Iya, mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai keutamaannya itu. Ada salah satu hadis ya yang cukup menarik. Memang sholat tarawih ini sholat sunnah yang dilakukan waktu di dalam bulan Ramadan. Ya, tarawih itu waktu yang jeda itu loh, sholat tarawih. Dan ini memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam hal ini. Betul. Di antaranya adalah di dalam satu hadis yang cukup menarik itu. Ada hadis yang menarik, yakhrujul mu'min min zambi fi awwili lailatin kayaumi walatuhu ummuhu. Artinya itu apabila kita ini siangnya berpuasa, malamnya itu kita taraweh, maka orang tersebut itu akan diampuni dosa-dosanya sebagaimana ibu itu melahirkan anak, walatuhu. Ya, melahirkan anak itu kan ya suci toh, anak itu, ya. Ini melahirkan itu dalam keadaan suci. Jadi kalau kita itu betapa indahnya, betapa bagusnya kalau kita itu mampu kita berpuasa selama 30 hari maupun 29, nanti ini teknis, nanti menunggu informasi ya toh. Dan juga di dalamnya diikuti amaliyah yang namanya sholat tarawih. Maka orang tersebut pasca Ramadan, tentunya mereka adalah ibaratnya anak yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Luar biasa. Masya Allah. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Nanti kita lanjutkan ya Pak ya, setelah ini pembahasannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa spesial Ramadan. Subhanallah, tadi sudah dijelaskan Pak Kiai tentang keutamaan salah satunya ya Pak ya. Keutamaan orang yang menjalankan sholat tarawih itu ketika keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya ya Pak ya. Sampai 30 hari nanti sampai itu. 30 hari. Jadi pasca Ramadan ya, kita sudah tidak. Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi itu ya, jadi kalau kita mampu, insya Allah mudah-mudahan ya, ini kan baru kita jalani beberapa hari aja ya, dan mudah-mudahan nanti bisa tarawihnya tetap genap sampai akhir. Sampai genap juga sholat tarawihnya juga terjaga dengan baik. Amin, gitu kan. Mudah-mudahan ini yang penuh kita harapkan. Ya, tadi sudah saya sampaikan di dalam hadis keutamaan. Yang kedua adalah dilakukan secara berjamaah di masjid. Ini penting. Satu, ada nilai silaturahim. Di sana pun juga di sela-sela ini, yaitu kita mendengarkan ceramah atau belajar atau ilmu. Itu kan sangat penting. Iya, ini tambah lipat-lipat. Iya, lipat lagi. Itu yang tadi luar biasa ya di dalam keutamaan itu. Betul. Jadi di dalam masjid maupun di tempat-tempat yang lain, tapi dilakukan dengan berjamaah luar biasa. Biasanya masjid itu sudah teragenda imam siapa, nanti terus ada kultum. Lah, ini kan penting. Ya, ada satu hadis juga, barang siapa yang menghadiri di dalam satu majelis, ya tahu, setelah kita itu keluar dari rumah, ya, kataballahu lahu, Allah itu akan mencatat setiap langkah khutwah. Khutwah itu namanya, nak coro bahasa wong Semarang itu sak jengkal. Jadi kalau Mbak Fitri itu mau sholat taraweh, ya toh, membuka pintu kan melangkah toh, ya itu sak jengkal itu memiliki nilai
apa namanya, pahalanya disamakan ibadah sunnah selama 1 tahun. Loh gitu, luar biasa ini. Ini pemirsa. Ya mudah-mudahan ini bisa anulah. Iya. Mumpung masih Allah memberi kesempatan, ayo Amin, bareng-bareng untuk kita ini untuk melakukan sholat taraweh. Iya, apalagi kalau iya. di Kota Semarang sendiri khususnya Pak Wah, Yai, luar banyak biasa. sekali masjid-masjid di sekitar kita. Iya. Usahakan untuk sholat tarawih berjamaah Di masjid ya, Iya. di tempat-tempat ada perkantoran, di mana-mana sekarang kan juga banyak itu Iya, ya. diselenggarakan ya. sholat Itu karena tarawih keutamaan yang luar berjamaah. biasa seperti itu. Jadi kita 1 tahun pahalanya. 1 tahun disamakan pahalanya amaliyah sunnah selama 1 tahun. Nah mungkin bertanya, nak pakai motor piye Pak? Iya. pakai pit piye? Apa? Pakai Mobil piye iya. gitu. Oh ternyata di sana itu gini. Hadisnya ini menjelaskan bahwa di sana itu khutbah itu ada yang memaknai niat. Oh. Sekalipun itu mepet omahe masjid, tapi orang no niat nggak bisa masuk sholat taraweh. Betul. Itu loh. Tetapi kalau itu apa namanya sudah ada niat, masya Allah. Meskipun jauh. Meskipun ya, jauh naik motor sekalian. Nah itu loh yang luar biasa seperti itu. Maksudnya itu khutbah itu yaitu 1 jengkalnya itu seperti itu. Iya. Yang penting qomah niat. Ya yang sekali lagi lah ya kita ini perlu ada rambu-rambu etika supaya mangane itu diatur. Iya betul. Ojo sampai balas dendam. Ya, balas dendam artinya itu ya yang siang Setelah menahan menahan lapar dan dahaga langsung pada saat berbuka puasa. Wah, itu. Jadi banyak ini keutamaan diantaranya adalah kita sholat secara berjamaah di masjid. Ya, tadi yang kalau kita melakukan awal pertama kali itu nilai pahalanya luar biasa seperti anak yang baru dilahirkan. Ya, artinya nanti kalau 30 hari kita pasca Ramadan sudah selesai Ramadan punya bekal yaitu ibadah puasanya juga tarawihnya ya wajar orang tersebut akan lahir seperti anak yang baru dilahirkan tidak memiliki dosa. Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pak Kiai, tentang fenomena sholat tarawih ini banyak terjadi di masyarakat kita itu mungkin yang juga ditanyakan oleh masyarakat Pak Kiai. Ada yang tadi sholat tarawihnya 8 rakaat, 20 rakaat, sehingga ada beberapa macam versi begitu Pak Kiai. Itu sebetulnya bagaimana Pak Kiai? Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu? Cara kita menyikapi secara arif sebenarnya itu kan ibadah sunnah. Baik. Kalau yang sudah biasa 20 lakukan. Ojo ambil sing enteng-enteng itu aja. Ada yang 8 juga ada dasarnya. Betul. Jadi tidak ada istilah nanti itu terus saling olok-olok itu tidak penting. Yang penting adalah niatan kita tata dengan baik. Ya, toh demikian kalau yang rokaatnya 20 atau 23 itu juga harus yang baik, yang khusyuk. Baik, tidak perlu cepet-cepetan ya. Jadi kita ini yang tumak ninah lah. Ya, ini yang perlu kita tanamkan kepada para jamaah untuk kita memahami bahwa memang itu sholat tarawih itu memang itu, dan itu juga selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Baik. Jadi memang interpretasi di dalam satu hadis itu seperti itu. Tapi kalau kita memegangi kalau kita ini memang sering sejak dulu diajari tentang yang 20 ya 20. Tapi toh demikian ada yang sebagian saudara kita yang melakukan 8 juga dipersilahkan gitu. Tapi yang penting kita harus saling menjaga dengan baik lah. Tidak perlu kita besar-besarkan. Artinya memang ini bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Betul, Pak Mbak Fitri. Yang penting tetap harus sholat tarawih. Tarawih itu sing ora genah, sing ora gelem sholat tarawih. Dan yang perlu diingat adalah tadi keutamaannya 1 jengkal kalau yang berjalan kaki itu seperti ibadah yang disamakan pahalanya. Disamakan selama pahalanya 1 tahun. Dengan ibadah selama sunnah. 1 tahun. Baik. Begitu dulu Pak, nanti kan kita lanjutkan lagi setelah jeda. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa spesial Ramadan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa spesial Ramadan, keutamaan sholat tarawih. Iya. Ya, tadi Pak Yai ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ini hanya kita dapatkan di bulan Ramadan saja. Ini sangat terbatas waktunya begitu, Ge. Nah, ini kebetulan Pak Kiai ini adalah Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah. Iya. Artinya ini di bulan Ramadan tentu Masjid Raya Baitur Rahman iya. juga sudah melakukan persiapan yang Iya. matang ya Pak Yai untuk rangkaian kegiatan Ramadan, salah satunya sholat tarawih ini. Iya. Baik, terima kasih. Saya pikir di masjid-masjid besar ya, termasuk di Kota Semarang ini ada trio masjid besar ya, Iya. termasuk Masjid Raya Baitur Rahman, Kauman, dan juga MAJT itu ya. Ini sudah kita lihat itu juga luar biasa itu persiapan-persiapannya, dan juga masjid-masjid yang lain juga Iya. sudah ada persiapan-persiapan secara khusus. Di antaranya adalah apa namanya adanya kebersihan. Iya betul. Terus program-program yang selama Ramadan sudah tersusun dengan bagus. Terus ya macam-macam itu sudah persiapan. Khusus di Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah juga sama ya. Kita juga mempersiapkan sedemikian rupa dengan jadwal-jadwal sudah kita susun sedemikian rupa dan sudah kita sampaikan kepada imam dan juga kepada penceramah-penceramah yang lain, dan nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang di sana itu sama seperti ini. Menjelang berbuka itu juga sama di sana itu. Ya. Jadi makin ramai di sana ya. Semarak ya. Semarak kalau di di MRB ya, Masjid Raya Baitur Rahman itu kalau sore itu kan juga ada kajian dimanapun ya, wis namanya di pusat kota ya. Itu senang gitu ya mendengarkan, wis masuk semuanya, dan alhamdulillah dan nanti bisa untuk berbuka bersama gitu ya. Di Masjid Raya Baitur Di Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman. Oh iya. Ya. Artinya pemirsa jangan ragu untuk datang ke Masjid Raya Baitur Rahman dari mulai berbuka Siap. sampai nanti sholat tarawih sudah Sholat tarawih disiapkan sudah oleh Pak Kiai disiapkan. Multazam Oke. nih Pak Yai. Nah, untuk mengajak anak-anak kita nih Pak Kiai supaya melatih mereka untuk mau belajar sholat tarawih nih Ya, pesannya. saya menghimbau ya kepada masyarakat terutama dari keluarga ya. Mari kita bersama-sama untuk keluarga ini untuk bisa memberi dorongan kepada putra-putrinya. Ya, puasa harus diimbangi, dilanjutkan dengan sholat taraweh, sholat sunnah itu, dan orang tua memiliki peran aktif sebenarnya harus di sini supaya anaknya ini bisa merasa tertarik. Ya, ini memang memiliki nilai tersendiri kok waktu poso itu. Betul. Ya. Ketika kita sibuk bekerja seperti ini, ya kitanya ada kumpul dengan istri, anak-anak itu wis hilang kabeh. Tapi saat yang sama ketika kita puasa, iso sahur bersama, bisa buka bersama, dan lebih indah lagi malah iso traweh bareng-bareng. Iya, itu pergi ke luar masjid biasa. bersama, Nah ya, itu, Pak jadi tolong disempatkan ya. Menurut saya ini sangat penting supaya anak itu memiliki rekaman jejak ya. Oh iya, dulu saya pernah diajak sholat taraweh oleh ibu, oleh ayah dan lain sebagainya. Dicontohkan langsung. Dicontohkan gitu, secara langsung, ini sangat penting. Ya, anak saya juga sama, meskipun saya ada jadwal di mana itu mesti saya juga kita ajak, karena paling tidak itu ada nilai edukasi. Ya, betul. Edukasinya adalah mereka memahami, oh ternyata di dalam puasa itu ada amalia-amalia yang lain yang perlu kita jalani, diantaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini. Nah, alangkah anak ini nanti bisa merekam di dalam jejak, di dalam perjalanan hidup itu, gitu. Itu kan bagus. Dan anak wong tuane wis ora peduli ya kacau juga itu. Iya betul. Ya, betul, ini Pak mudah-mudahan saja para pemirsa nanti bisa sedikit meluangkan waktu lah. Ya, wong setahun sekali. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau selama 30 hari ini ya paling tidak 15 kali untuk ngajak anak bisa bersama itu wis lumayan. Iya. Jangan sampai selama 30 malam untuk sholat tarawih belas ora
nggak pernah sama keluarga itu kebangetan banget. Ya, ini juga fenomena yang biasanya terjadi di bulan Ramadan Iya. seperti ini Pak Yai. Di awal-awal Ramadan itu biasanya semangat sekali. Oh iya. Masjid penuh sekali bahkan Betul, sampai betul. keluar-keluar. Tapi menjelang akhir Ramadan yang rame pindah Pak Yai, tidak di masjid lagi. Betul. Artinya jamaah di masjid itu mulai menurun. Menurun itu. Bagaimana ini Pak Yai? Ya memang itu terjadi ya, sangat dari tahun ke tahun itu fenomena itu selalu ada. Ya. Kalau kita melihat apa namanya fenomena itu, saya ibaratkan itu sebagai kompetisi itu ya. Bal-balan itu ada kompetisi itu ya. Itu semua klub-klub itu kan ikut. Ya. Ya, klub-klub ya, ada Liverpool, ada apa MU, ada apa namanya? Wes banyak itu klub-klub itu ikut kok kalau kompetisi. Iya, betul. Tapi kalau nanti pada waktu semifinal itu biasanya sudah Mulai tersisih. tersisih. Ada yang gugur. Ada yang gugur, ada yang wes aras-arasan dan lain Iya, sebagainya. Apalagi harapan kita semua bahwa nanti itu semuanya diharapkan ikut final. Jadi coba lihat itu, soft itu nanti yang di depan yaitu itu paling-paling kan ya dua soft itu luar biasa. Wes apik itu. Artinya yang bisa masuk di Final. final itu. Nah, Pak iya Yai. namanya final Orang-orang itu kan. pilihan, ya. Iya, pilihan itu. Diharapkan nanti soft final kabeh. Amin. Caranya Kalau itu ya. final semua. Nah, makanya tadi mudah-mudahan. sudah awal termasuk bagian dari sholat tarawih itu tadi. Iya. Pahalanya luar biasa. Iya, betul. Nah, itu supaya nanti bisa dicatat oleh para pendengar, para pemirsa, sehingga nanti ada spirit untuk kita ikhtiar melakukan yang terbaik di dalam hal ini. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk bisa tambah ilmu, wawasan menjelang buka bersama ini. Amin, Alhamdulillah. amin. Ya, itulah tadi pemirsa luar biasa tentang keutamaan sholat tarawih. Pahalanya yang begitu luar biasa, nilai sosialnya juga luar biasa, begitu juga dengan nilai pendidikan dan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa bersama-sama menjalani Ramadan ini dengan penuh berkah, bisa melaksanakan salat tarawih juga hingga akhir Ramadan nanti. Amin, 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 amin. Terima kasih Pak Kiai Multazam Yeah. atas waktunya dan juga ilmunya yang luar biasa bagi Amin, pemirsa. Tetap bersama kami pemirsa, jangan lupa saksikan Ulama Menyapa di TV-ku. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.